Baik teman-teman sekalian, petunjuk dalam Al-Quran, jika Anda ingin bertilawah di bulan Ramadan khususnya, saat iman-iman mulai kuat, saat semangat mengkaji agama mulai tinggi, maka coba arahkan semangat itu kepada hal yang lebih spesifik. Jangan sampai mengkaji sesuatu hanya sekedar paham tapi sulit diamalkan. Maka Al-Quran memberikan petunjuk dalam hal tilawah ini. Kalau Anda sudah qiraah, sudah berinteraksi dengan Quran dalam bacaan, maka beralih kepada pemahaman dan silahkan prioritaskan untuk membahas ayat-ayat, tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan yang sedang Anda jalani. Entah itu di rumah tangga, atau di pekerjaan, atau di kehidupan sosial, juga ayat-ayat yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada tatanan aplikatifnya misalnya. Ya, saya berikan gambaran dulu secara lengkapnya, tolong fokus baik-baik, karena kita tidak punya kesempatan untuk mengulang. Jadi, perhatikan ayatnya, kata Al-Quran, semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu sifatnya hudan. Dari mulai surah yang pertama Al-Fatihah sampai surah 114 surah 30 juz 6236 ayat. Itu semuanya terkait dengan semua petunjuk kehidupan kita. Jadi kalau Anda butuh petunjuk, ada di situ. Petunjuk jadi anak yang baik, orang tua yang baik, kakek yang baik, pekerja yang baik, pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, hamba yang baik, ada semua. Solusi dari masalah yang kecil sampai yang paling kompleks, ada semua. Jalan-jalan kebaikan ada. Jalan untuk bersedekah, jalan berinfak, jalan berderma, jalan berakhlak, jalan menuju kebaikan, jalan menuju Allah, jalan menuju kesempurnaan hidup, ada semua di situ. Jalan petunjuk solusi ada. Karena itu kemudian kata Allah, saya berikan anugerah Al-Quran ini bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk An-Nas, semua manusia tanpa kecuali. Jadi Anda bayangkan ya, mohon maaf sekali, Anda bayangkan semua manusia saja. Kalau ada di antara semua manusia ini yang tidak beriman tapi bernama manusia, dan dia mau mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Apalagi orang-orang beriman. Di kata Quran, semua manusia saja, manusia. Kalau ada manusia tak beriman, mau mengkaji Quran, akan dapat petunjuk dari Quran. Dulu orang pernah menggali muminya Fir'aun. Begitu diteliti, Maurice Bissell, neliti. Ini kok kayak ada kandungan garam. Dia belasan tahun neliti, belasan tahun neliti itu. Kata kawannya yang muslim, kamu belasan tahun cuma buat nemukan garam aja di situ. Nih di Al-Quran sudah ada 15 abad sebelum kau gali. Dikasih mushaf Quran. Setelah itu apa komentarnya? Saya membuang waktu selama belasan tahun dengan sia-sia. Yang informasinya sudah dicantumkan di kitab ini 15 abad yang lalu. Lalu apa yang beliau katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mendapatkan manfaat, kata Al-Quran, manusia yang belum beriman saja menggali isi Al-Quran bisa mendapatkan manfaat. Kalau Anda nggak percaya, SPOG non muslim, tunjukkan ayat-ayat Quran tentang bagaimana proses kelahiran bayi, bagaimana tentang proses dalam kandungan, dari kandungan sampai lahiran, sampai tentang ASI sempurna 2 tahun, ada di Quran. Tunjukkan kepada mereka. 15 abad yang lalu, dari mana Nabi mendapatkan pengetahuan seperti itu? Ada semuanya. Jadi kalau ada orang mau menggali itu, akan dapat bagiannya. Karena itu, ini Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia. Sebetulnya Allah melatih kita setiap hari supaya mendapatkan manfaat dari Quran. Bagaimana caranya? Kata Allah, saya berikan hidayah. Hudan ini saya paksa semua orang Islam mendapatkannya. Lewat apa? Lewat sholat. Sholat itu ciri iman yang pertama. Iman itu tanda pertama bagi orang takwa. Orang takwa disebut dengan muttaqin. Taqi satu orangnya, muttaqin jamaknya. Iman kepada Allah yang tak nampak disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda iman pertama sholat, wa yuqimuna sholah. Digabungkan muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan wa yuqimuna sholah. Al-Baqarah ayat kedua didahului dengan kata hudan. Dzalikal kitabu, Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Makanya ketika kita sholat, kan kita baca Quran. Silahkan cek, nggak ada orang sholat nggak baca Al-Quran. Coba antum baca Al-Fatihah sehari 10 kali, 11 kali.
11. Yang 11 angkat tangan. Yang 10? 17. Jadi kalau 10 kali patut dipertanyakan. Kemungkinan besar sholat isya dan maghrib nggak sholat dia. Karena rumus sholat itu 2, 4, 4, 3, 4. Duanya sholat subuh, ya kan? Zuhurnya 4, asar 4, 3 maghrib, 4 isya. 2 tambah 4, 6. Tambah 4, 10. Tambah 3, 13. Tambah 4, 17. 17 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Silakan cek. Dan hebatnya setiap 2 rakaat pertama pasti baca surat, Pak, Bu. Silakan, sholat mana yang nggak baca surat di dalamnya? Surat Al-Fatihah kita baca semua rakaat, tapi kan 2 rakaat pertama semua baca surat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kan setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Zuhur 4, 2 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Nah, surat-surat yang dibaca itu pada awalnya bukan sekedar bacaan. Kalau untuk syarat sah sholat, sah sholatnya. Ya misalnya subuh, qul huwallahu lagi. Ya, zuhur, qul huwallahu lagi. Asar, qul huwallahu lagi. Sampai ikhlas banget gitu kan? Ya, maghrib sampai isya, qul huwallahu lagi. Itu sah sholatnya. Sah, memenuhi rukun dan syaratnya, sempurna dikerjakan kalau tanpa batal di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin dapat manfaat, bagaimana caranya? Dalam sholat itulah Anda seharusnya kalaupun mampu belajar. Bacakan ayat-ayat Al-Quran yang Anda butuhkan pada saat itu. Belajar, makanya belajar. Misal, Nabi Zakaria misalnya kan, dicontohkan oleh Allah, saya sering sampaikan, pernah belum mendapatkan keturunan, maka beliau sholat bermohon kepada Allah. Ayatnya abadi sifatnya. Ada di Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi Ayub pernah sakit, dia abadikan doanya di Quran. Quran surah 21 ayat 83-84. Nabi Yunus pernah kemudian disakiti sampai dilepar ke dalam perut ikan paus. Ada persaingan, ya, sampai disingkirkan, disungkurkan ke dalam perut ikan paus. Doanya ada, doa diselamatkan dari tangan orang-orang jahil yang sifatnya bisa menyakiti. Ya, Quran surah 21 dari ayat 87-88-nya. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya, abadikan. Nah, kalau Anda perhatikan sholatnya orang-orang terdahulu, meneliti contoh dari Nabi, mengikuti contoh dari Nabi, bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu Anda sholat duhur misalnya, pekerjaan sedang sulit, belum terselesaikan, cari ayat-ayat kemudahan. Bacakan Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, ya, wada'na anka wizrak. Bacakan sampai dapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada orang-orang menjahili, bangun sholat malam, bacakan ayat-ayat tahajud. Al-Isra ayat 78 misalnya, dari ayat 79 sampai dengan 80-nya. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu sujud minta, ya Allah berikan jalan keluar yang baik. Ya Allah berikan solusi yang terbaik. Ya Allah lindungi hamba darimu saja dari tangan orang-orang jahil. Minta, sujud minta dikabulkan. Jadi seperti itu caranya. Rumah tangga ada masalah, baca An-Nisa ayat 34 sampai 35. Minta solusi, sujud minta, selesai masalah. Walaupun solusi belum turun, minimal hati kita tenang. Nah, ini kan yang dibaca dari subuh sampai isya. An-Nas lagi. Nal jinnati wan nas. Ya malam mimpinya ketemu jin terus, wajar lah gitu ya. Ini poinnya. Jadi ini kita keluarkan nih tilawah saat Ramadan. Tidak usah banyak-banyak, jangan semua topik harus dipahami. Kan Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua persoalan hidup. Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua masalah. Yang Anda hadapi itu yang keluarkan solusinya. Jangan jauh-jauh. Masalah punya orang Anda yang pikirin.